Hai, bertemu lagi dengan saya Kadek Krisma di channel Sobat Perawat. Dan pada kali ini untuk merespon seluruh tanggapan teman-teman Sobat Perawat yang sudah mention melalui sosial media Sobat Perawat di YouTube ini, atau yang sudah meng-email Sobat Perawat di email Sobat Perawat. Nah, jadi untuk menanggapi tanggapan tersebut, pada video ini akan kami terbitkan video terbaru tentang cara menggunakan jasa Raharja. Nah, sebelumnya itu apa sih itu jasa Raharja? Jasa Raharja itu merupakan asuransi kecelakaan yang diberikan oleh pemerintah dari perusahaan Jasa Raharja, yang mana asuransi ini bisa diklaim ketika teman-teman mengalami kecelakaan lalu lintas seperti itu. Nah, biasanya asuransi Jasa Raharja ini dibayarkan pada saat teman-teman membayar pajak dan pembuatan SIM. Nah, nanti kalau disclaimer sedikit, kalau mamanya ada info lebih, teman-teman bisa mengkoreksi di bila komentar di bawah ini. Nah, oke, jadi selanjutnya tentang Jasa Raharja. Nah, jadi saya beberapa kali mendapatkan pengalaman tentang kasus ini, yang mana saya pernah membantu orang mengklaim Jasa Raharja, dan saya juga pernah gagal mengklaim Jasa Raharja. Namun di video ini kita bakal sharing apa sih syarat dari Jasa Raharja. Nah, jadi syarat untuk mengklaim Jasa Raharja itu adalah jika teman-teman mengalami kecelakaan seperti tabrakan seperti itu di jalan. Namun jika teman-teman mengalami kecelakaan tunggal yang diakibatkan oleh kesalahan teman-teman sendiri, biasanya tidak bisa mengklaim Jasa Raharja. Biasanya teman-teman akan dibantu oleh pihak kepolisian mengklaim ke BPJS seperti itu. Oke, jadi lanjut ke Jasa Raharja, bahwa untuk mengklaim Jasa Raharja yang pertama perlu didapatkan adalah surat keterangan atau tanda polisi melakukan olah TKP. Jadi polisi yang melakukan olah TKP akan membuat laporan berupa kertas kuning. Nanti kertas tersebut dapat digunakan untuk mengklaim Jasa Raharja seperti itu. Yang mana di sana posisinya teman-teman harus lengkap dari menggunakan helm, mengikuti peraturan lalu lintas, dan juga melengkapi surat-surat seperti SIM dan juga ada STNK. Nah, ketika semuanya sudah lengkap, teman-teman bisa mengakses pelayanan dari Jasa Raharja untuk membantu teman-teman dalam masalah finance di layanan kesehatan. Nah, semoga tidak terjadi untuk teman-teman semua, tapi informasi ini sangat bermanfaat bila nanti ada terjadi. Kita misalkan, jadi ini adalah si A dan si B. Oke, si A merupakan keluarga si B, yang mana si A mendengar si B mengalami kecelakaan lalu lintas tabrakan seperti itu. Si A membawa surat-surat lengkap, sudah mengikuti anjuran lalu lintas, aturan lalu lintas, namun terjadi tabrakan dan sudah menggunakan helm seperti itu dapat diklaim Jasa Raharja, dan tergantung polisinya melakukan olah TKP atau tidak. Disarankan sih melakukan olah TKP, nanti cari saja saksi seperti itu agar memang benar terdapat saksi terjadi kecelakaan tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah dibawa ke rumah sakit, polisi sudah melakukan olah TKP dan hasilnya memang kecelakaan dan surat-surat lengkap, maka teman-teman dapat mengakses fitur atau pelayanan dari Jasa Raharja tersebut untuk mengcover pengobatan teman-teman, yang mana kalau tidak salah nilai maksimal coverage-nya itu sekitar 25 juta seperti itu. Di atas itu berarti ditanggung teman-teman. Jadi Jasa Raharja umpamanya biaya operasi sebanyak 10 juta masih bisa ditanggung. Kalau biaya operasi dan yang lainnya sampai lebih dari 25 juta atau sampai 50 juta, berarti lagi 25 jutanya itu ditanggung oleh teman-teman. Seperti itu untuk pelayanan Jasa Raharja. Nah, apa yang tidak bisa ditanggung oleh Jasa Raharja, yang mana ketika teman-teman melanggar peraturan lalu lintas, teman-teman seperti kecelakaan karena kesalahan teman-teman sendiri, atau mungkin menabrak karena mabuk dan yang lainnya, atau jatuh sendiri, itu tidak bisa ditanggung oleh Jasa Raharja. Biasanya itu ditanggung oleh BPJS, namun masuknya itu adalah keadaan darurat seperti kecelakaan biasa. Dan BPJS pun tidak mudah ya untuk menanggungnya, juga harus ada surat keterangan dari kepolisian. Nah, kalau memangnya teman-teman kecelakaan pulang dari kerja, biasanya di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti itu, atau kecelakaan
pada saat pekerjaan. Nah, mungkin itu saja tentang cara menggunakan jasa raja. Oh ya, tambahan lagi sedikit, untuk menggunakan fitur jasa raja ini yang pertama teman-teman harus mengurus tentang olah TKP dari kepolisian, mengurus saksi dan yang lainnya. Nanti teman-teman akan diminta menghubungi pihak jasa raja oleh rumah sakit yang mana kontraknya akan diberikan. Nah, setelah teman-teman menghubungi pihak rumah sakit, teman-teman akan mendapatkan beberapa formulir yang harus diisi yang biasanya dilengkapi oleh KTP korban dan juga KK dan penanggung jawab jika korban tidak bisa menandatangani atau mengisi formulir. Contohnya saja pasien sedang koma, saat itu teman-teman diminta untuk mengisi formulir, bisa diwakili oleh penanggung jawab atau orang tua dari pasien ini sendiri atau istri atau suami dari pasien itu sendiri. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di channel Sobat Perawat kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. See you next time.